Selamat siang Tribuners. Kali ini kita bakal ngobrol bareng di podcast Tribun Jogja bersama dua tamu spesial kita, dan lebih spesial lagi kita ada di satu lokasi utara Yogyakarta namanya Nawang Jagat. Kita bakal ngobrolin tentang bagaimana mengelola dan melestarikan lingkungan dengan berbagai cara yang dilakukan oleh kedua tamu saya ini. Selamat siang Mas Marel. Selamat siang, Mas Indi. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kita ngobrol santai juga serius di sini di Nawang Jagat ini. Mas Marel, ini kan kita ngobrolin sesuatu yang dilakukan oleh Keraton dan PLN EPI di Ponjong Gunung gitu loh. Tapi kita ngobrolnya di Nawang Jagat di utara, di lereng Merapi nih. Iya. Nawang Jagat ini apa sih, Mas? Jadi kemarin kita senang sekali dari PLN, yaitu PLN EPI yang di Primer Indonesia kemarin kontak kami untuk berkolaborasi lah menjalankan salah satu program CSR dari PLN gitu. Nah, kenapa kita di Nawang Jagat? Karena kebetulan ini adalah salah satu bentuk pengembangan di mana kita menaruh fondasinya pengembangannya itu dalam keterlibatan masyarakat. Jadi local community involvement itu menjadi fondasi kita. Nah, kebetulan yang sudah kita lakukan pertama awal-awal tahun kemarin itu di lokasi Sleman Atas, di Sleman Utara. Salah satunya yang sudah menjadi tempat itu salah satunya Nawang Jagat, terus ada juga Tankaman dan juga wilayah Kaliurang secara umum ya. Itu yang awalnya kita mulai dari konservasi lingkungan, kemudian kita coba ciptakan salah satu bentuk alih profesi, di mana alih profesi itu berfondasi di keterlibatan masyarakat lokal tadi. Itu makanya kenapa kita ada di Nawang Jagat itu, karena ya mungkin sebagai contoh yang kemarin kita sudah coba buat, walaupun dengan mungkin sedikit berbeda dengan yang program di Gunung Kidul kemarin ya, tapi memang prinsip dasarnya tetap local community involvement, itu yang paling penting. Nah, sekarang terus kita meloncat ke selatan ya, ada di Ponjong Gunung Kidul. Yang dilakukan oleh PLN dan Keraton adalah campaign Go Green Campaign. Ya. Dengan juga local based community. Apa yang dilakukan di sana? Ke saya atau ya, jadi kemarin dari PLN EPI kebetulan memiliki program untuk penanaman bibit pakan ternak gitu kemarin. Nah, kemarin kita sempat ada diskusi yang kebetulan menurut saya programnya sangat cocok sekali, karena satu, local community, masyarakat lokal dilibatkan, terus juga sangat istilahnya padat karya lah, banyak masyarakat bisa terlibat dan merasakan efeknya gitu. Nggak cuman 1-2 golongan aja, tapi masyarakat secara umum bisa merasakan gitu. Nah, kita setelah ngobrol, lalu kemarin teman-teman dari PLN EPI dan PLN EMI itu survei lokasi. Terus kemarin memang setelah kita diskusi banyak, memang lokasi-lokasi yang akan ditanam untuk pakan ternaknya itu banyak status tanahnya adalah SG ataupun TKD. Akhirnya kalau untuk SG kan memang harus berkoordinasi dengan Keraton, lalu untuk TKD juga komunikasinya ke pemerintah ya, ke kalurahan, ke provinsi gitu. Nah, akhirnya dari situ kita putuskan yaudah deh, karena kebetulan memang di sana juga posisi banyak sekali SG yang memang non produktif. Lalu akhirnya ya sudah, yang merupakan tanah SG ataupun TKD kita pilih lah untuk, dan kita berikan juga untuk masyarakat supaya yang SG ini juga bisa ditanam, yang nanti tanamannya itu menjadi pakan ternaknya untuk para petani dan peternak di sana gitu. Jadi akhirnya yang dipakai ya kalau untuk
dari sisi keraton ya memang yang SG gitu. Tapi walaupun yang TKD juga nanti pun juga izinnya kan juga akan sampai ke kami, walaupun nanti akan sampai ke keraton, tapi yang memegang pengelolaan mungkin ada di pemerintah gitu. Akhirnya kemarin juga berkoordinasi dengan kelurahan, pihak kelurahan, akhirnya semua sudah oke. Akhirnya ya sudah, dari situ kita berjalan gitu. Akhirnya kemarin sudah ada penanaman, bibit datang langsung ditanam, warga antusias. Karena ini salah satu bentuk untuk persiapan musim kemarau, Mas. Jadi tengah tahun musim kemarau, karena di Gunung Kidul itu ada istilah sapi makan sapi lah gitu. Jadi ketika kemarau, satu sapi ini dijual untuk beli pakan gitu. Nah, ini ada kita kolaborasi bibit dari PLN EPI menyediakan 50.000 bibit untuk ditanam. Lalu kalau dari keraton dari segi tanahnya gitu, dari segi tanahnya akhirnya kita berikan itu untuk ditanam, yang lalu nanti hasil panennya itu bisa diambil oleh masyarakat secara gratis gitu. Itu yang paling penting sih. Jadi ya udah, setelah itu kita sudah oke secara prinsip, ya sudah, kita habis itu berjalan gitu, Mas, kurang lebih. Siap. Mas Irwan, 50.000 bibit. Ada 3 jenis tanaman. Tanaman apa aja tuh, Mas, yang ditanam di 2 desa di Ponjong itu? Kemarin kita dari PLN EPI berdasarkan survei juga dari PLN PTMI ya, memilih memang mengakomodir dari keinginan masyarakat juga, indigo vera, gamal, dan jati putih ya. Jadi harapannya tanaman itu yang pertama tadi ya, Mas Marel, bahwa ini dipergunakan sebagai sumber pakan ternak. Karena memang tadi ada istilah sapi makan sapi, sumber pakan ternak yang sebagai mata pencarian utama masyarakat Gunung Kidul yang peternak sapi. Ketika musim kemarau mereka kesulitan untuk mencari sumber pakannya, sehingga tanaman ini yang dianggap sebagai hasil konsultan dari PTMI dan dari keinginan masyarakat juga, tanaman-tanaman ini yang nanti daunnya nanti bisa dipergunakan sebagai sumber pakanan ternak. Dan memang karakter dari tanaman ini salah satunya juga, contohnya gamal ini, dia mempunyai kemampuan untuk sebagai penyimpan air tanah. Jadi di Gunung Kidul juga kan terkenal bahwa di sana cukup kesulitan ya masyarakat mencari air, terutama di musim kemarau. Mudah-mudahan dengan 3 tanaman ini nantinya sebagai kantong-kantong sumber air yang bisa tanaman ini memiliki kemampuan untuk menyimpan air. Mudah-mudahan di daerah Gunung Kidul ini nanti bisa sumber air itu bisa tercipta, Mas. Nah, itu harapannya seperti itu. Ya. Ini yang bisa kita highlight adalah pemberdayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat untuk memberdayakan dirinya sendiri, dan keraton bersama PLN memberikan medium itu. Seberapa besar peran masyarakat di sini, Mas? Apa yang dilakukan oleh masyarakat ketika program penanaman tanaman untuk calon pakan ternak itu? Memang konsepnya dari awal yang kita kemas kan Green Economy Village ya. Artinya di sini kita mencoba memberikan semangat pada masyarakat bahwa ekonomi sirkular itu bisa tercipta di masyarakat Gunung Kidul. Jadi ketahanan pangan untuk pakan ternak sapi, terus nanti yang selama ini sapi makan sapi mudah-mudahan nggak tercipta lagi ya, nggak terjadi lagi. Artinya mungkin sapinya nanti bisa sebagai sumber mata pencarian masyarakat juga, sehingga ekonomi masyarakat juga semakin meningkat. Dan dari tanaman-tanaman ini nanti ketika tanaman ini sudah bisa berkembang besar dan nanti mempunyai nilai ekonomi tersendiri, tentunya konsep sirkular ekonomi yang kita coba rintis di sini bisa terjadi dan bisa berkembang. Mungkin konsep awalnya seperti itu. Jadi mereka menanam sendiri, merawat sendiri, terus nanti hasilnya diolah sendiri kah? Seperti
seperti itu kira-kira. Konsepnya seperti itu. Eh, Diolah sendiri. Dalam artian ketika nanti tanaman ini berkembang dan ketika nanti tanaman ini bahasanya mungkin dipanen ya. Iya, dipanen. Karena daun-daunnya atau pakan ternak ketika batangnya sudah mulai membesar dan nanti akan ada nilai ekonomis di situ, itu sebagai sumber tambahan pendapatan bagi masyarakat. Mas Farel, solusi yang ditawarkan kepada masyarakat dengan adanya program ini apa, Mas? Jadi kemarin salah satunya nggak cuman di posisi menanam ya. Jadi kan sebenarnya kurang lebih Ngerso Dalem itu kan juga memiliki pemahaman, memiliki visi lah bahwa masyarakat itu harus menjadi subjek dalam sebuah kebijakan gitu. Makanya ketika kemarin kita banyak diskusi dari jenis tanaman, jangan kita yang memutuskan, tapi harus dari masyarakat, karena mungkin masyarakat yang lebih tahu walaupun kita menyediakan ahli di situ. Jadi sense of belonging masyarakat itu juga tumbuh gitu. Rasa apa ya? Rasa memiliki itu juga tumbuh lah gitu. Karena ketika masyarakat menjadi subjek, mereka terlibat dari awal, mereka dilibatkan dalam diskusi, mereka akan juga menjadi bagian yang besar gitu. Nah, kemarin setelah ditentukan seperti tadi Mas Ervan bilang jenis tanamannya, kemarin juga dari PLN-EPI mengajarkan masyarakat untuk mengolah pupuk. Jadi akhirnya masyarakat pun juga dilatih nggak cuma menanam tapi mengolah sebuah produk pupuk, akhirnya itu untuk ditanam, dimana pupuknya ini pun juga dari PLN kemarin, gratis juga. Jadi akhirnya kemarin bersama-sama kita nanam itu, mengolah itu, jadi kita nggak cuman istilahnya nggak memberikan kita bukan memberikan sebuah santunan lah istilahnya, tapi kita memberikan sesuatu yang lebih dari itu gitu, supaya mereka pun juga terlibat gitu. Ini menurut saya salah satu solusi yang konkret ya, karena di sana itu kan banyak lahan yang kritis dan mayoritas di Gunung Kidul itu batuan karang, kapur, juga Tanah banyak tandus lah ya. tandus. Terus kemarin kita juga lewat itu ada beberapa bukit-bukit yang udah agak kroak-kroak itu udah kotak-kotak dipotongin gitu. Jadi kita lihat wah ini daripada cuman di kroak-kroak gini dipotong-potong ini, wah ya ditanam aja lah gitu. Akhirnya kemarin di titik-titik lahan kritis itu kita ditanamin itu gitu. Jadi supaya warga juga melihat oh ternyata sebenarnya ada solusi yang lain ya selain itu gitu. Mirip problemnya dengan kita di Sleman ini, di lereng Merapi ini. Kalau di sini kan mungkin lebih ke oknum penambangan ilegal pasir ya. Akhirnya yang merusak lingkungan. Di sana pun juga ada beberapa, kemarin saya lihat bukit-bukitnya udah pada gundul-gundul semua itu. Daripada seperti itu kan kita alihkan ke lingkungan yang sebenarnya itu juga potensi gitu. Karena kalau kita ngomongin pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan, food security and food sovereignty itu salah satu hal yang penting sekali gitu. Karena kita mungkin istilahnya dalam bahasa umumnya mungkin kita nggak mungkin lah di Indonesia ini istilahnya perang besar seperti di Ukraine atau di Rusia, bukan seperti itulah. Tapi kita lebih menjaga keamanan pangan ini penting gitu. Nah, yang kita lihat sebenarnya ketika kita ngomongin ketahanan pangan, pemain utama kan sebenarnya ada di ujung, ada di petani ini, ada di peternak ini gitu. Jadi itu yang menurut saya akhirnya menjadi penting kalau petani-petani itu harus dilibatkan dan dia harus dibangun kesadaran gitu. Dan juga kesadaran akan lingkungan itu menjadi penting juga karena seperti kemarin kita diskusi dengan teman-teman dari PLN-EPI bahwa renewable energy, energi terbarukan itu juga adalah jalannya ke masa depan. Jadi kita juga harus bisa membuat pemahaman ke masyarakat bahwa banyak hal, banyak bahan yang bisa dijadikan untuk
energi terbarukan gitu. Itu menjadi salah satu topik yang kemarin kita sempat bahas agak dalam karena salah satu yang kemarin baru mau dikerjakan oleh PLN dan pemerintah Indonesia kan salah satunya kan renewable energy itu gitu. Jadi kesadaran itu harus dibangun dari sekarang gitu. Jadi masyarakat juga bisa melihat bahwa dari sini ternyata ada juga circular ekonominya. Jadi akhirnya itu sustain lah gitu. Nggak cuman nanam kalau nggak sekali aja gitu. Karena banyak problem kadang nanam sekali nggak tumbuh ya udah gitu. Karena mereka nggak tahu ini bisa kemana aja gitu. Itu yang mungkin sedikit bisa edukasi. Jadi kemarin kita bareng-bareng lihat ya memang sangat bagus sekali dari masyarakat antusias karena mereka butuh pakan untuk kemarau. Dari pihak PLN juga sangat antusias, kami dari keraton juga sangat senang sekali ada program ini. Kami bisa berkolaborasi dari sisi mungkin tanah dan lain-lain. Akhirnya bisa dibilang ya masyarakat, BUMN dan keraton bisa, dan Pemda juga, pemerintah Jogja juga yang sangat mensupport gitu. Jadi akhirnya terciptalah satu bentuk kolaborasi yang akhirnya bisa berjalan gitu. Kolaborasi menjadi utuh ya. Kolaborasinya menjadi utuh. Hari ini dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Teluh Papa.